Isu masa lalu Nurul Shahara, tetangga Yaimim yang tengah berseteru dengannya, kembali mencuat di media sosial setelah viral di media sosial. Dalam unggahan video yang beredar, sosok Shahara disorot sebagai pihak yang disebut-sebut memiliki masa lalu kelam hingga muncul tudingan bahwa dirinya pernah menjadi LC. Video tersebut menampilkan momen Yaimim bersama istrinya, namun justru memunculkan spekulasi liar setelah sejumlah ucapan dalam rekaman dikaitkan dengan masa lalu Shahara. Reaksi Shahara yang terekam dengan suara bergetar saat menanggapi potongan percakapan itu membuat netizen yang budiman berspekulasi bahwa ada hal tersembunyi yang ia coba sembunyikan. Komentar publik pun semakin ramai, seolah menguatkan isu yang sudah terlanjur menyebar. Meski belum ada bukti konkret yang mendukung rumor tersebut, publik tetap menyoroti Shahara dengan penuh curiga. Faktanya, ia tercatat sebagai lulusan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Namun, isu pribadi ini tetap mencoreng namanya di tengah konflik panasnya dengan Yaimim. Awalnya, perselisihan mereka dipicu oleh masalah sepele mengenai penggunaan jalan umum untuk parkir mobil rental. Namun, situasi justru semakin melebar ke ranah pribadi. Video framing sebelumnya sempat membuat Yaimim dihujat, tapi fakta-fakta baru membuat simpati publik berbalik ke pihaknya. Kini, dengan beredarnya isu masa lalu yang menyeret nama Shahara, perhatian publik semakin terbelah antara kisruh tanah wakaf dan rumor pribadi yang kian mencuat. Mungkin kuberikan kepada wanita binal, apalagi wanita pezina, yang membagi kepada semua orang. Saya hanya untukmu sayang. Ya, ojo sampai tempekmu mbok bagi dengan driver, kau bagi dengan siapa? Semua orang, kau tawarkan pada orang lain, jangan. Masa Nur Syafiq Iskandar katanya pernah dikasih, coba. Alhamdulillah bukti baru Pak Sodik, sampai dibawa-bawa saya. Dia itu kenalnya sama Pak Sodik, kenal banget dengan Pak Sodik. Dia pernah bilang kalau Pak Sodik pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Junaidi pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Widodo pernah dikasih, coba. Ya Allah. Sekejam ini ya fitnahnya, sampai memfitnah dosen-dosen di Unisma. Apa yang udah takut ya? Iya, takut. Dia dosen Unisma ya? Kamu dosen Unisma? Mbak, keluar terus, keluar. Kamu dosen Unisma bukan? Keluar terus. Enggak, aku tanya. Ngapa aku jawab? Loh, kamu kan ngomong kalau aku dosen Kamu Unisma. dosen UIN kan? Ya. Oh ya udah. Aku dosen UIN. Terus. Golonganku 4C, mau profesor. Fakultas apa? Aku pasca sarjana, Mbak. Pasca sarjana fakultas? Nggak ada fakultas tuh. Berarti fakultas pasca sarjana. Oh iya, terus? Terus apa yang kamu tanyakan? Ya, kamu mau klarifikasi apa atas dirimu? Aku mau tanya, kamu dosen Unisma bukan? Kalau iya kenapa, kalau bukan kenapa? Ya gitu aja kan, kamu ngaku sebagai dosen kapan? Unisma. Kapan aku ngaku? Aku pernah ngaku sebagai dosen Unisma kapan? Dosen UB kapan? Pertama menjadi asisten dosen. Oh jelas, terus? Sekarang sudah menjadi dosen. Oh jelas. UB dan Unisma. Kapan bilang gitu, ayo? Juga dosen apa? Net. Dia itu ecek-ecek. Oh ecek-ecek. Oh ya ini bisa dilaporkan nih betina ini, bilang universitas ecek-ecek. Pak Bu di Unisma. Ini yang bilang universitas ecek-ecek. Loh kenapa? Kenapa? Kalian jangan lewat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pernah mimpi nggak punya tetangga kayak gini? Astagfirullahaladzim ya, kalau punya tetangga kayak gini ya. Kamu bisa bayangin ya, di kasusnya Yaimim itu karena semuanya membela si Shahara, terkesan bahwa Pak Yaimim ini yang salah. Dari kasusnya Shahara versus Yaimim ini kita bisa lihat bahwa kalau kita sendirian, kita benar bisa jadi salah. Dan orang beramai-ramai, yang salah pun karena jumlahnya yang banyak bisa dianggap jadi benar. Siapa di antara kalian yang pernah seuzon sama Kiai Min yang udah head comment di videonya Shahara, seorang dosen pasca sarjana yang
diisu-isukan dan difitnah-fitnah dengan berbagai fitnahan oleh tetangganya sendiri. Sekarang kalian ternganga kan lihat podcastnya bareng Densu, gimana seorang filsuf ini yang mempelajari ilmu filsafat ini bertindak dan melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap dahulu itu adalah sesuatu yang aneh. Kok bisa dosen guling-guling dan sebagainya? Semua terjawab sudah. Ternyata orang pintar itu punya hal yang tersendiri yang berbeda untuk menghadapi semua keadaan. Ada poin penting yang sangat gue soroti dari penjelasannya Ya Imim di podcastnya Deddy Sumargo, yaitu keterlibatan ketua RT dan ketidakberdayaan serta lemahnya fungsi dari RT sesungguhnya. Menurut keterangan dari Ibu Rosida, mereka ini tidak dimediasi maupun ditabayun. RT-nya ini tidak netral dan berat sebelah dan hanya mendengar dari salah satu pihak saja tanpa mencari tahu dulu akar permasalahannya dari pihak Ya Imim. Menurutku ini sangat-sangat tidak adil sih, karena sikap RT itu bisa mempengaruhi kepada warga lain. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Yaimim bahwa ada beberapa orang yang hanya ikut-ikutan karena disuruh rapat dan tanda tangan. Bahkan yang parahnya, si pihak RT ini juga melakukan pemukulan secara fisik kepada Pak Yaimim. Sebenarnya ini udah di luar batas sih. Fungsi RT itu seharusnya mengayomi, memediasi, mendamaikan, dan netral. Tapi ini malah sebaliknya ikut melakukan persekusi kepada warganya yang memiliki tanah dan rumah yang sah. Bahkan Pak Rudi selaku camatnya pun menjelaskan loh bahwa pengusiran itu tidak benar. Menurut Pak Rudi, setiap warga memiliki hak atas tanah serta tempat tinggalnya. Dugong, kau yang dugong, kau lebih dugong. Biar tahu kau, udah muka kau kayak dugong, sifat kau kayak dugong, cakap kau kayak dugong. Malahan bukan kayak dugong, lebih dari dugong. Gonggong, yang tadinya aku sempat simpati sama kau, tapi setelah aku lihat semua video-video kau, cara kau memviralkan Bapak dosen itu, terlihat jelas seberapa arogannya kau, seberapa bernyaninya kau. Dengan senang hati, dengan kesadaran penuh, kau ikut cakap dengan nada tinggi seolah-olah aku yang paling tinggi, seolah-olah aku yang paling bernyali. Dugong, kau kondisten dulu, muka mau dulu. Kau yang ngontrak, orang yang punya pada pula yang kau usir. Bapak tua itu sengaja ngelawak. Biar apa? Biar memecah suasana, biar meredam emosi, ya. Bukan berarti dia takut. Tapi kau beranggapan bapak tua itu takut sama kau, bapak dosen itu takut sama kau nih. Makanya cakap kau tinggi-tinggi kan, dia kan. Kau dengerikan dulu sama orang bahwasanya kau itu hebat, kau itu paten, yang kau itu kuat. Dugong, udah cepet aja kau majuin. Dah, setidaknya kau kalau punya usaha itu, ya apalagi usaha kau tuh rental mobil, masa nggak bisa beli tanah sendiri, masa harus nyusahin orang? Udah nyusahin orang, kau pula yang berusaha menguasai. Dugong, kau yang dugong. Guys, gue baru aja nonton podcastnya Densu yang perseteruan antara Yaimim dan Sahara. Fun fact, ternyata Ibu Sahara itu nama depannya welcome to, nama belakangnya bitch. Welcome to Sahara. Oke, gue yakin lu semua udah familiar banget sama di kasus. Ada di mana-mana, semua orang ngebahas. Gue tadinya nggak mau ngebahas, cuman banyak yang minta. Sombong banget tuh staff. Ya iyalah. Ada kesempatan sombong, kita sombong. Gue sampai detik ini masih tidak mau berpihak ke siapa-siapa. Karena menurut gue masih ada kemungkinan untuk ada babak baru. Karena setelah podcast ini pasti dari pihak sana akan memberikan klarifikasi lagi dong, ya kan? Jadi gue lebih tertarik untuk kita diskusi aja sih. Nanti kita bisa diskusi di kolom komen. Gue akan jawabin komen-komen yang profile picture-nya ganteng atau cantik. Iya. Enggak. Gue akan jawabin lah. Yang mana itu serah gue, suka gue, hidup gue nggak perlu pengen ngatur sih. Oke. Yang pertama, menurut gua ini tuh urusan sebenarnya perkara tetangga biasa awalnya. Tapi persoalan ini dipicu oleh si Ibu Sahara dan suaminya yang punya rental atau travel yang mobil-mobil itu yang parkirnya sembarangan. Nah, untuk dari sisi situ, menurut gua, Bu, Ibu salah. Ibu punya 200 mobil, ya make sure Ibu punya garasi untuk nampung 200 mobil itu. Misalnya Ibu baru punya 100, ada duit, Ibu pengen beli mobil ke 200, belinya 50 dulu, budget 50 lagi, bikin garasi. Parkir depan rumah orang salah, parkir di jalanan salah, maunya parkir mana di pala lu. Harus ada parkirannya, Bu. Apalagi kalau ternyata
Tuh jalanan itu adalah tanahnya orang yang tadinya diwakafkan. Terus lu parkir, lu yang marah, kurang ajar banget lu. Double kurang ajarnya. Terus habis itu yang kedua yang gue juga pengen tanyain, ada apa antara Bu Sahara dan Agil? Berdasarkan ceritanya ya Imim, gue nggak tahu dia sengaja cerita atau keceplosan atau ada yang dia pengen tutupin atau dia ngasih kode. Cuman Pak Yaimim lebih jelas dong Pak. Saya tertarik nih. Bapak tahu kalau di komplek-komplek ada tetangga suka gosip. Nah itu salah satunya saya. Yang ketiga, rumahnya Bu Sahara sama suami itu adalah ngontrak dari Pak Yono. Terus rumahnya mau dijual 650 juta. Tiba-tiba direlakan begitu saja. Maksudnya gini, gue tahu orang kaya, iya ngerti. Tapi ada sesuatu yang gak masuk akal. Kalau dibilang dia hanya mau berbuat baik, lu berbuat baik sama orang miskin, ngapain berbuat baik sama orang kaya, bener gak? Ya kan? Punya usaha travel. Dan katanya salah satu yang, travel apa ya, rental, apalah. Ngapain lu kasih rumah? Ngerti gak? Lu kasih coklat ke cewek pas Valentine aja, ada alasannya ya kan? Karena ini cewek gua, karena gue cinta. Nah, Pak Yono, Bapak ngapain ngasih rumah? Itu masih tanda tanya. Sahara, Agil, Yono. Sahara. Apakah Sahara temannya Agil cinta dengan Yono? Antara tiga ini nih ada sebuah benang jahit, ada sebuah benang merah muda. Wah. Romantis sekali. Yang belum terungkap, yang bikin gue penasaran. Dan yang berikutnya, poin ke berapa lah? Ketiga. Si Paya ini sama istrinya kan diusir ya kan? Terus katanya udah ada tanda tangan yang ngusir dari RT, RW dan 25 warganya. Oke, inget ya, gue netral ya, gue tidak membela siapa-siapa. Bahkan tadinya waktu yang dari video si Paya yang pakai singlet sama sarung apa namanya, yang pura-pura jatuh apa, terus dia pura-pura stroke, orang-orang pada parodiin, gue nggak parodiin karena menurut gue nih ini rumit nih, ini nggak sesimpel ini dari video, dan ternyata gue bener kan. Paya Imim dan istrinya ini kan diusir sama warga setempat, apa ya, warga di kompleknya. Di kepala gue tuh masih ada dua kemungkinan, antara memang berarti yang dituduhkan itu benar, ya kan? Atau mereka berkelompok sama si Ibu Sahara. Berkelompok nggak mungkin banget, tak mungkin lah. Mungkin banget. Mak gua sama kakak-kakaknya digituin, mak guanya baik, bener. Kan ada satu kakaknya iri, jahat, hatinya busuk. Dia akhirnya mempengaruhi kakak-kakaknya mak gua yang lain, yang nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya jadi terpengaruh. Tuh mereka akhirnya berkelompok, terus habis itu nyerang mak gua, kayak seakan-akan mak gua yang salah. Please, kalau video ini nyampe ke salah satu tetangganya ya Imim, coba tolong komen deh. Sebenarnya dia diusir kenapa sih? Nah, oke, video ini akan gue tutup bahwa sebenarnya persoalan ini dipicu oleh Agil karena dia memarkir kendaraan dan memarkir burungnya sembarangan. Gue masih netral. Nah, yang paling penting adalah gue pengen tahu lu yang udah nonton videonya banyak di TikTok, lu cari pasti ada di FYP lu. Lu yang udah nonton podcastnya Densu, komen di bawah. Menurut lu sendiri gimana? Gampang kan instruksinya? Ngerti? Oke, sebelum video ini berakhir, mari kita tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah.